Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Kartika dengan NIM 25002072. Kesalahpahaman sering lahir bukan dari niat, tapi dari kurangnya informasi. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, informasi, atau perasaan dari seseorang yang bisa kita sebut dengan komunikator kepada orang lain yang bisa kita sebut dengan komunikan dengan menggunakan simbol, bahasa, atau tanda tertentu sehingga dapat dipahami dan menimbulkan respon. Dengan kata lain, proses komunikasi itu merupakan rangkaian tahapan di mana informasi atau pesan yang disampaikan dari suatu pihak ke pihak yang lain dapat dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan ditanggapi sehingga terjadi sebuah interaksi. Adapun pendapat lain dari para ahli mengenai materi komunikasi organisasi, yaitu dari Robbins 2006. Komunikasi organisasi adalah proses di mana informasi dan makna dipertemukan antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi meliputi beberapa komponen penting yang saling berinteraksi untuk memastikan pesan tersampai dengan efektif. Berikut adalah unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah orang atau pihak yang mengirim pesan atau informasi. Dua, pesan, informasi atau ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Tiga, media atau saluran. Media atau saluran adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti tatap muka, telepon, email, surat, atau media sosial. Selanjutnya nomor 4, penerima. Penerima adalah orang atau pihak yang menerima dan menafsirkan pesan yang dikirim. Berikutnya nomor 5, umpan balik. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima, yang menunjukkan apakah pesan tersebut dipahami dengan benar. Selanjutnya, gangguan atau hambatan. Gangguan atau hambatan adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu atau menghambat proses komunikasi, seperti mengganggu fisik, kesalahpahaman, atau perbedaan bahasa. 7. Konteks. Konteks adalah situasi atau lingkungan di mana komunikasi berlangsung yang dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Unsur-unsur ini bekerja sama untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat menjelaskan lebih rinci atau contoh dalam konteks organisasi tersebut. Berikutnya yaitu fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk melancarkan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama komunikasi dalam organisasi. 1. Sebagai sarana koordinasi. Komunikasi membantu mengkoordinasikan berbagai aktivitas dan tujuan antar anggota organisasi agar berjalan selaras dan terorganisasi. 2. Sebagai alat pengendalian. Melalui komunikasi, manajemen dapat memberikan arahan, pengawasan pelaksanaan tugas, dan memberikan umpan balik untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan standar dan tujuan. Nomor 3, sebagai sarana motivasi. Komunikasi yang efektif dapat memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan, dukungan, dan informasi yang membangun
ke semangat kerja. 4. Sebagai media informasi. Komunikasi mempunyai informasi penting yang dibutuhkan oleh anggota organisasi untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas. 5. Sebagai sarana penyelenggara konflik. Komunikasi membantu menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik antar anggota organisasi dengan cara dialog dan negosiasi. Nomor 6. Sebagai sarana membangun hubungan, di mana komunikasi mempererat hubungan antar kelompok organisasi sehingga tercipta tujuan kerja yang harmonis dan saling percaya. 7. Sebagai alat perubahan. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan perubahan, kebijakan, prosedur, atau strategi organisasi agar seluruh anggota dapat menyesuaikan diri. Dengan fungsi-fungsi tersebut, komunikasi menjadi elemen vital dalam menjaga kelancaran dan efektivitas organisasi. Contoh komunikasi organisasi. 1. Komunikasi formal. Contohnya adalah rapat tim. Manajer mengadakan rapat untuk membahas target proyek dan membagi tugas kepada seluruh tim. 2. Laporan bulanan. Karyawan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang dikirim ke atasan. 3. Memo atau surat resmi. Mengumumkan kebijakan baru disampaikan melalui memo resmi kepada seluruh karyawan. Contoh yang kedua, komunikasi organisasi. Obrolan santai antara rekan kerja seperti diskusi ringan di ruang istirahat yang dapat mempererat hubungan kerja, pesan singkat atau chat. Pertukaran pesan cepat melalui aplikasi chat untuk mengkoordinasi tugas sehari-hari. Contoh yang ketiga, komunikasi vertikal. Komunikasi dari atasan ke bawahan. Manajer memberikan instruksi kerja kepada staf. Komunikasi dari bawahan ke atasan. Karyawan melaporkan kendala yang dihadapi dalam pekerjaan. Contoh yang keempat adalah komunikasi horizontal. Koordinasi antar departemen. Tim pemasaran dan tim produksi berinteraksi untuk menyelenggarakan jadwal peluncuran produksi. Kolaborasi antar rekan sejawat, anggota tim proyek saling bertukar informasi dan ide. Contoh yang kelima adalah komunikasi eksternal, yaitu negosiasi dengan klien. Tim penjualan berkomunikasi dengan pelanggan untuk membahas kontrak. Kedua, hubungan dengan media. Bagian humas mengirim siaran pers kepada media sosial. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana komunikasi berlangsung dalam berbagai bentuk dan mendukung kelancaran operasional dan mencapai tujuan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari komunikasi organisasi ini adalah proses penting yang menghubungkan seluruh anggota dalam organisasi untuk bertukar informasi, ide, dan perintah. Komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, motivasi karyawan, serta penyelesaian konflik. Dengan adanya komunikasi yang lancar, tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan hubungan antar organisasi menjadi harmonis. Oleh karena itu, komunikasi menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi secara sukses. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.